Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sabita Afian Alika dari SMP IT Al-Ghazali yang hari ini akan mempresentasikan resensi yang telah saya buat. Judul resensi saya ada Sayap yang Melawan Takdir. Judul buku adalah Si Camar Jonathan Livingston yang ditulis oleh Richard Bach, diterbitkan oleh Encore Semesta Ilmu pada tahun 2011, memiliki ISBN 978-602-96828 dan 7. Jumlah halaman dari buku ini ada 98 halaman. Buku ini mengisahkan seekor camar bernama Jonathan Livingston yang tidak ingin hidupnya menjadi sekedar angka dalam takdir. Bagi kawanannya, hidup hanyalah sebuah siklus, di mana mereka harus berebut remah makanan dengan burung ataupun nelayan lainnya, bersaing dengan kawanan lainnya untuk mendapatkan pasangan, lalu perlahan menua dalam kepasrahan hingga maut menjemput. Sebuah takdir yang bagi Jonathan seperti jeruji besi yang mengekang keagungan jiwanya. Ia menolak patuh pada aturan tersebut. Ketika camar-camar lain menundukkan kepala, mencari sisa ikan di pesisir, mata Jonathan justru menatap lurus ke atas, menantang taktah langit yang maha luas. Baginya, esensi hidup bukanlah tentang bagaimana cara bertahan, melainkan bagaimana caranya untuk memanfaatkan kesempatan demi tujuan dan impian. Ia memiliki satu tujuan dalam hidupnya yang hanya sekali ini, yaitu untuk mengepakkan sayapnya sekencang mungkin, mendaki angin, dan melesat tinggi melampaui batas-batas kemustahilan yang diciptakan oleh ketakutan bagi kawanannya. Keberanian menantang arus tentu harus dibayar dengan harga yang sangat teramat mahal. Pencarian akan jati diri itu akhirnya menggiring Jonathan pada hukuman paling keji dari kawanannya, yaitu pengasingan. Ia diusir dari kehangatan kawanannya oleh ketua kawanan camar, dipaksa melangkah pergi menuju bentang karang yang sunyi dan tak bertuan. Di tanah pembawaan itu, kesunyian menjadi satu-satunya teman baginya. Tidak ada satupun kepak sayap yang datang menghampiri, tidak ada satupun suara camar lain yang memecah keheningan. Ia benar-benar sendirian, menanggung beban impiannya di atas pundaknya. Namun pengasingan tidak mampu memadamkan api di dadanya. Di tengah kesendirian yang mencekam, Jonathan tetap menolak menyerah pada nasib. Hari demi hari dihabiskan dengan berlatih tanpa lelah. Ia mengepakkan sayapnya melawan badai, mendaki langit, memacu kecepatan hingga batas yang bisa ditanggung oleh tubuh seekor camar. Ia terus mendesak dirinya untuk terbang setinggi mungkin hingga akhirnya sebuah tragedi merenggut keberaniannya. Dalam satu kepakan melampaui batas keseimbangannya goyah. Ia seperti ditarik jatuh dengan begitu brutal. Tubuhnya yang ringkih melampaui batas dan menghantam bumi dengan keras, menyisakan luka yang tak bisa diobati. Sayapnya yang indah, yang merupakan simbol keberanian, pun terluka. Rasa sakit fisik yang ia alami tak sebanding dengan hancurnya jiwa keberaniannya. Ketika ia menatap ke atas langit yang maha luas, langit yang maha luas itu yang selalu ia agungkan, yang dahulu terasa begitu dekat dengan kepakannya, kini terasa sangat teramat jauh, dingin dan seolah tak bisa digapai olehnya. Saat ia terhasut dalam gelapnya keputusasaan, tiba-tiba dua cahaya menghampirinya. Rupanya cahaya tersebut berasal dari dua ekor camar yang tak bernama. Mereka memiliki nasib yang seperti Jonathan, seorang pembakal. Namun, mereka sudah berhasil mencapai surga yang selalu Jonathan impikan. Mereka datang kepada Jonathan tidak dengan membawa belas kasih, melainkan sebuah kesempatan untuk terbang lagi, membawa Jonathan ke sebuah tempat yang antah berantah baginya. Di sana merupakan tempat tinggal bagi para camar buangan yang memiliki tujuan yang sama seperti dirinya. Akan tetapi, mata Jonathan justru melirik kepada seekor camar tua yang jiwanya telah menyatu dengan hembusan angin yang bernama Chiang. Chiang tidak hanya terbang dengan cepat, namun ia melompati ruang dan waktu, terbang secepat mungkin sampai tidak ada lagi yang menyadari kalau ia sudah berada di belakang mereka. Melihat kecepatan yang sangat tidak lazim itu, jiwa Jonathan tergerak untuk pergi berguru ke camar tua itu. Dengan senang hati, Chiang menerima Jonathan sebagai muridnya. Tahun demi tahun melebur dengan latihan yang Jonathan lakukan, sampai ia telah menjelma menjadi seorang legenda yang sama seperti gurunya. Kehebatannya menarik perhatian para burung-burung yang ingin belajar terbang sepertinya. Di tengah kicauan para burung, Jonathan menemukan sahabat yang bagaikan saudara baginya bernama Sullivan, yang memiliki tujuan yang sama sepertinya. Di saat Jonathan yang sudah memiliki segala kejayaan di tempat yang ia anggap bagaikan surga, jiwanya masih saja merindukan kawanannya
Dengan itu, ia memiliki ide untuk membawa para murid kembali ke kawanan para camar, agar yang lain tahu kalau mereka tetaplah seekor camar sama seperti lainnya. Namun, ide itu ditentang oleh Sullivan karena peraturan perkumpulan camar, di mana mereka yang telah diasingkan tidak boleh kembali ke kawanannya. Tapi Jonathan dengan berani meyakinkan temannya. Pada akhirnya, mereka semua, Jonathan, Sullivan, dan para murid terbang pergi menuju kawanan. Kawanan yang melihat para camar-camar asing itu tentu terkejut bukan main, akan tetapi beberapa dari mereka takjub. Dan pada akhirnya, mereka semua mengikuti jalan Jonathan yang telah mengubah semua peraturan para kawanan camar. Dan mereka pergi terbang bersama. Buku buku ini memiliki cerita yang menarik untuk mengembangkan diri seseorang dengan pesan moral yang tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun demi mencapai tujuan kita. Ditambah dengan gambar-gambar yang memvisualisasikan kejadian yang terjadi dalam buku ini dengan indah. Namun, setiap buku pasti punya kekurangan. Di buku ini, kekurangannya adalah beberapa kata terdengar sedikit tidak nyambung dengan kata berikutnya dan juga banyak ketertibaan di tiap chapter. Seperti tiba-tiba Jonathan mengenal karakter A, namun tidak dijelaskan kenapa mereka saling mengenal. Walaupun begitu, setiap buku yang memiliki kekurangan pasti disukai oleh beberapa orang. Saya merekomendasikan buku ini untuk orang-orang yang membutuhkan bacaan ringan dan tidak peduli dengan ketertibaan yang ada di buku ini. Juga untuk orang-orang yang ingin mengejar mimpinya. Sekian resensi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.